ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الإخوة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Suwar min Hayatit Tabi'in, yakni potret kehidupan para tabi'in yang mereka merupakan murid-murid daripada murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca tarikh sejarah singkat tentang seorang yang memiliki dua keutamaan, zahidul ulama wa adilul umara. Yani dia menjadi seorang yang zuhud di antara ulama yang zuhud dan di antara seorang pemimpin yang adil. Dia adalah Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz Al-Umari, ya, yang merupakan keturunan daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Nama beliau adalah Umar ibnu Abdul Aziz ibnu Marwan ibnu Al-Hakam, ya, Umar ibnu Aziz ibnu Marwan ibnu Al-Hakam. Dia merupakan khalifah yang ke-8 di khilafah dinasti Bani Umayyah setelah Sulaiman ibnu Abdul Malik. Dari Sulaiman ibnu Abdul Malik ini khalifah pertama yang memutus, ya, putra mahkota untuk menjadi khalifah. Sebelum-sebelumnya yang menjadi putra mahkota adalah anaknya, yang menjadi khalifah adalah putra mahkotanya. Maka ketika Sulaiman ibnu Abdul Malik yang merupakan khalifah yang ke-7, ya, dia tidak berikan kepada anaknya ataupun saudaranya, akan tapi diberikan kekhalifahan melalui wasiat kepada seorang yang zuhud, seorang alim, dan juga dia merupakan gubernur di Madinah. Dia Umar ibn Abdul Aziz yang akan kita baca sedikit tentang biografinya, ya. Adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah tinggal di Madinah, dan tentunya di Madinah bertebaran para sahabat-sahabat Rasulullah mengambil ilmu daripada mereka, ya. Jadilah dia seorang yang alim, dan dia tidak hanya alim, ya, dia memiliki kepemimpinan yang adil. Adilnya Umar bin Abdul Aziz itu dimulai dari ketika beliau menjabat sebagai gubernur di Madinah. Naam. Siapa ibunya? Ibunya adalah seorang, ya, yang merupakan keturunan daripada Umar ibn Khattab, ya, dari jalur ibunya. Jadi ibunya disebut sebagai Ummu Asim, merupakan cicit daripada Umar ibn Khattab. Yang ini kisahnya perlu dipertanyakan bahwasanya yang mana ibu daripada Umar bin Abdul Aziz ini merupakan anak daripada Asim, yang merupakan yang kita pernah dengar tentang cerita gadis pemerah susu, yang mana Umar ketika berjalan-jalan di kota Madinah untuk mendengar dan mengecek bagaimana kondisi rakyatnya, dia dengar ada seorang ibu yang berbincang-bincang dengan anaknya, dan ibu ini adalah penjual susu. Dia katakan kepada anaknya, "Wahai nak, bagaimana kalau kita mencampur susu ini dengan air, ya, agar kita memiliki keuntungan yang banyak?" Maka berkata anaknya, ya, "Wahai ibu, ini enggak boleh." Ya. Berkata ibu, "Tidak mengapa, sang khalifah enggak tahu, Amirul Mukminin enggak tahu, Umar enggak tahu." Maka berkata anaknya, "Amirul Mukminin tidak tahu, akan tapi Allah Ta'ala yang Maha Alim, yang Maha Basir mengetahuinya." Maka mendengar percakapan ibu ini, ya, Umar begitu takjubnya mendengar
bagaimana perkataan anak putri daripada ibu pemerah susu tadi, penjual susu. Maka dia tawarkan kepada anak-anaknya ya, untuk menikahinya. Maka Asim yang merupakan anak daripada Umar bin Khattab menikahi gadis ini. Maka dari keturunan mereka ya lahirnya keturunan yang begitu dielulukan para ulama, yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz digolongkan termasuk Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima, karena begitu adilnya, begitu hebatnya ketika memimpin cuma 2 tahun 5 bulan ya, memimpin menjadi khalifah cuma 2 tahun 5 bulan, akan tapi tersebar keadilan, seolah-olah Umar bin Abdul Aziz ingin menutup kesalahan-kesalahan khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buyi'a bil khilafah bi ahdi Sulaiman ibn Abdul Malik wa huwa ibnu ammi, bahwasanya beliau dibaiat menjadi seorang khalifah setelah Sulaiman ibn Abdul Malik ya. Dan Sulaiman ibn Abdul Malik ini merupakan sepupu daripada Umar bin Abdul Aziz. Fatasallamal khilafah sanat 99. Jadi tahun 99 Hijriah beliau diangkat menjadi khalifah ya. Zuhduhu lamma talaqqa Umar bin Abdul Aziz khabaru tawliyatihi, ketika Umar bin Abdul Aziz mendengar dia ditunjuk melalui wasiat khalifah sebelumnya Sulaiman ibn Abdul Malik untuk menjadi khalifah, in sada'a qalbuhu minal buka, maka dia menangis menjadi-jadi ya, karena ini di luar daripada kemauannya. Wa fi safil awal, dan waktu itu dia berada di awal, di saf pertama. Fa aqamahul ulama alal mimbar, maka para ulama-ulama waktu itu ketika ini terjadi di Damaskus ya, karena pemerintahan Bani Umayyah itu berada di Damaskus, di Suriah, di Syam. Maka para ulama meminta dia, Umar bin Abdul Aziz, untuk naik mimbar. Wa huwa yartajif, dan dia bergemetar. Wa yarta'addu wa awqafuhu amaman nas, sampai dia pun maju mundur ya, ketika diminta untuk naik ke mimbar untuk menyampaikan pidato seorang khalifah. Fa'ata liyatahaddasa famastata'a an yatakallama minal buka, dan dia berusaha untuk berpidato di hadapan manusia, akan tapi dia tidak sanggup karena begitu beratnya ya tangisannya, dia menangis ya, subhanallah. Qala lahum bai'atukum bi'anakikum la uridu khilafatakum, baiat kalian terhadapku ya, tentang patuh dan mendengar kalian kepadaku, sesungguhnya aku tidak menginginkan kedudukan ini, kedudukan yang tidak pernah kuinginkan, kata Umar bin Abdul Aziz. Fabakan nasu, maka seluruh manusia menangis yang ada waktu itu. Wa qalu la nuridu illa anta, seluruh manusia mengatakan, wahai Umar, kami tidak menginginkan seorang menjadi khalifah kecuali engkau lah yang layak menjadi seorang khalifah. Dan pamor daripada Umar bin Abdul Aziz sudah mulai menyebar tentang keadilannya ya, tentang bagaimana kearifannya menjadi seorang pemimpin ketika beliau di Madinah menjadi gubernur ya. Dan ini membuat hajat Ibnu Yusuf As-Saqafi ya, salah satu gubernur yang ada di Irak, gubernur yang terkenal bagaimana kejamnya, bagaimana tidak tanggung-tanggung dia memenggal kepala seorang ya, protes kepada Sulaiman agar dia dicopot sebagai gubernur ya. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz tidak menginginkan kedudukan ini. Fandafa ayatahaddas, maka akhirnya ya, karena diminta oleh para ulama untuk menyampaikan khutbah pertama menjadi seorang khilafah ya, fadzakarul mauta, maka khutbah yang diucapkan Umar bin Abdul Aziz ketika pertama kali menjadi khalifah, yakni khutbah tentang kematian. Wa dzakara liqa Allah, dan dia sampaikan tentang bagaimana nanti berjumpa dengan Allah ya. Hatta baka minal masjid, khutbah yang membuat manusia yang ada di masjid menangis. Ini khutbah daripada seorang khalifah yang bernama Umar ibn Abdul Aziz. Naam. Yaqulu Raja ibnu Hawai, berkata perawi Raja ibnu Hawai,
Wallahi laqad kuntu andur ila judrani masjid Bani Umayyah wa nahnu nabki. Wallahi, demi Allah, aku berada ya di dinding-dinding daripada masjid Bani Umayyah. Aku melihat di dinding masjid Bani Umayyah, wa nahnu nabki, dan kami semua menangis. Ya. Summa nazalah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz turun dari mimbar setelah menyampaikan khutbah ketika dia dibaiat menjadi khalifah, ya, tanpa keinginannya, tanpa sepengetahuannya, ya. Kemudian faqarrabu lahul maraqib wal mauqibu kama kana yaf'alu bisalfihi. Ketika beliau turun dari mimbar, maka datanglah kereta-kereta, ya, kereta khalifah, kereta yang mewah. Mungkin sekarang mobil-mobil yang mewah, ya, mobil untuk menjemput presiden, menjemput pejabat-pejabat. Disiapkan kereta-kereta mewah dengan kuda-kuda yang mahal untuk, ya, menjemput sang khalifah yang baru ini. Qala, maka dia mengatakan, la, tidak, saya tidak butuh kereta-kereta ini. Innama ana rajulun minal muslimin, karena sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa sebagaimana kalian, sama dengan kalian, enggak ada beda antara ana dengan antum, sama. Ghairu anni aksarul muslimina himalan wa aba'an mas'uliyatan amamallah. Bedanya antara aku dengan kalian, aku sebagai khalifah dan kalian sebagai manusia biasa, bedanya adalah sungguh tanggung jawabku di hadapan Allah nanti itu lebih besar, ya, daripada kalian. Qarribu li baglati fahasat, maka ambilkan bigolku, ya. Bigol ini adalah peranakan antara kuda dengan keledai. Ambilkan bigolku saja, cukup, ya. Farokiba baglatahu, maka dia menunggangi bigolnya, ya. Kereta tadi ditinggalkan. Wantalaqa ilal bait, maka dia kembali ke rumahnya. Fanazala min qasrihi, setelah dia diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz berubah kehidupannya 180 derajat. Yang tadinya memakai pakaian yang mewah, minyak, dikisahkan bahwasanya minyak wanginya itu bisa dicium mulai dari jarak bermeter-meter. Kan dia seorang gubernur, ya, putra bangsawan. Akan tapi ketika menjadi khalifah berubah 180 derajat. Rumah-rumah yang megah dia tinggalkan, istana-istananya dia tinggalkan. Wa tasaddaqa bi asasihi wa mata'ihi ala fuqara'il muslimin, dia jual semua perabotan-perabotannya dan diinfakkan kepada kaum muslimin, kepada kaum fakir fuqara daripada kaum muslimin, ya. Subhanallah, ya, bukan sebaliknya. Inilah Umar bin Abdul Aziz. Summa nazala fi ghurfatin fi Damaskus amaman nas, kemudian dia tinggal bersama manusia di Damaskus, tidak tinggal di istana, ya. Liyakuna qariban minal masakin, alasan kenapa dia tinggal bersama manusia di rumah-rumah biasa, agar dia bisa mengontrol bagaimana kondisi orang-orang miskin, orang kaum muslimin, wal fuqara dan fuqara, wal aramal dan juga para janda-janda. Subhanallah. Summa stadda'a zaujatahu Fatimah, kemudian dia memanggil istrinya Fatimah. Ini di hari ketika dia diangkat menjadi khalifah, dia panggil Fatimah. Fatimah ini adalah anak daripada khalifah terdahulu, ya. Dia adalah saudari daripada khalifah terdahulu dan anak daripada bapak khalifah. Maka dia disebut sebagai, ya, anak khalifah, saudara khalifah, dan istri seorang khalifah. Subhanallah, Fatimah namanya, ya. Bintul khulafa, anak seorang khalifah. Ukhtul khulafa, bintul khulafa, saudari anak seorang khalifah. Ukhtul khulafa, saudari seorang khalifah. Zaujatul khalifah, dan dia termasuk, ya, istri seorang khalifah, yakni Umar bin Abdul Aziz. Dipanggil istrinya. Faqala laha ya Fatimah, wahai Fatimah, inni qad wallaitu amra ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku sekarang, ya, diberikan beban untuk mengurusi urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'lamu anna al-kharitah allati kana yahkumuha Umar tamtaddu minas sanadi syarqan ila ribatil gharban. Dan engkau tahu bahwasanya, ya, umat kaum muslimin, ya, yang aku urusi ini terbentang begitu luasnya, mulai dari timur sampai barat, ya.
wa min Turkistan syamalan ila janubi Afrikia januban. Terbentang kekuasaan daripada daulah ini mulai dari Turkistan ya sampai ke Afrika. Qala fa in kunti turidina Allah wad daral akhirah. Dikatakan kepada istrinya Fatimah, kalau engkau menginginkan Allah, menginginkan keridhaan Allah dan juga negeri akhirat, fasallimi kulliyaki wa hadabaki ila baitil mal, maka kembalikan perhiasan-perhiasanmu ke baitul mal. Ya, ketika engkau inginkan keridhaan Allah dan juga engkau menginginkan kehidupan akhirat, maka kembalikan ya perhiasan-perhiasan yang engkau miliki, ya, emas-emas, perak-perak yang engkau miliki ke baitul mal. Ya, ini pilihan pertama. Wa in kunti turidina dunya, akan tapi kalau engkau menginginkan dunia, fata'ali amta'aki mata'an hasanan, maka silakan ambillah perhiasan-perhiasan ini, ya, emas perak ini silakan. Wa idhabi ila baiti abiki, akan tapi pergilah, kembalikan, engkau akan kukembalikan kepada rumah bapakmu. Ya, jadi istrinya diberikan dua pilihan ketika dia menjabat sebagai khalifah. Ya, pertama dengan mengembalikan semua perhiasan-perhiasan harta-harta Baitul Mal. Ya, yang kedua adalah untuk dikembalikan kepada bapaknya, alias diceraikan. Maka apa kata sang istri yang setia ini? Qalat la wallahi, tidak demi Allah, al hayatu hayatuk, sungguh kehidupan aku adalah kehidupanmu. Maksudnya dia akan bersama suaminya Umar bin Abdul Aziz. Wal mautu mautuk, dan kematian bersamamu. Ya, wasallimtu mata'aha wa khulyaha wa dhahabaha, wasallamat mata'aha wa khulyaha wa dhahabaha, maka dia kembalikan semua perhiasan-perhiasan yang ada. Jadi kehidupan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, subhanallah, berbalik 180 derajat. Ya, farafa'ahu ila mizanatil muslimin. Ya, warfa'ahu ila mizanatil muslimin. Naam, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang zahid, khalifah yang adil, keadilannya subhanallah, ya, sampai-sampai dia dicintai oleh para ulama, dicintai oleh para masakin, dicintai oleh para fuqara, dan dicintai musuh-musuhnya juga. Ya, di antara perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam menata negaranya, yang pertama dia lepas semua yang menteri-menteri yang korup, karena di sebelum daripada khilafahnya, jadi di khilafah Sulaiman dan sebelumnya banyak menteri-menteri yang korup, pada mereka yang mengambil harta negara. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz tidak memerintahkan pegawai-pegawainya atau menteri-menterinya untuk mengembalikan, dia mencopot. Dan Umar bin Abdul Aziz langsung memberikan contoh. Ya, ketika dia menjabat jadi khalifah, dia tinggal di rumah yang sederhana. Dia tinggalkan kendaraan-kendaraan para khalifah sebelumnya. Ya, dia kembalikan harta-hartanya ke Baitul Mal. Yang ini membuat pegawai-pegawai yang lainnya merasa kurang enak. Akhirnya mereka meniru. Dan ini bukan pencitraan, ya. Ini memang asli. Subhanallah, nanti kita baca kisahnya. Dia tinggalkan anak-anaknya tanpa harta. Dia tinggalkan anak-anaknya berjumlah sekitar 15 atau 19. Ya, ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, dan wafatnya beliau diracun oleh pembantunya, memerintah cuma 2 tahun 5 bulan, akan tapi keadilan, subhanallah. Ya, jadi seolah-olah inilah masa emas di dinasti khilafah Bani Umayyah, masa emasnya, seolah-olah dia menjadi penutup husnul khotimah, seolah-olah dia memperbaiki kesalahan-kesalahan daripada khilafah sebelumnya. Naam, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diriwayatkan daripada Salamah ibnu Dinar, alimul Madinah wa qadiha wa syaikhuha. Diriwayatkan dari seorang yang disebut Salamah ibnu Dinar, ya, Abu Hazim, seorang alim Madinah, dan qadiha, seorang hakim, dan syaikhuha, dan dia menjadi syekh di Madinah. Dari Umar bin Abdul Aziz ini dicintai para ulama. Ya, pernah dikisahkan Sayyid bin Musayyab, ini ahli fikih Madinah, namanya Sayyid ibnul Musayyab. Ya, dan beliau termasuk salah seorang ulama di Madinah.
adalah ulama yang paling anti ya untuk diundang khalifah pemerintah waktu itu. Ya. Dan dia tidak pernah menerima undangan. Maksudnya tidak pernah mendatangi undangan-undangan para khalifah sebelumnya. Ya. Karena dia takut ini mengurangi muruah. Maka kalau mau datang kepadaku, ke majelisku, kata Sayyid bin Musayyab. Akan tapi ketika Umar bin Abdul Aziz ya memerintahkan kepada pengawalnya untuk bertanya tentang sesuatu ya ilmu kepada Sayyid bin Musayyab, akan tapi pengawalnya ini salah tangkap, gagal paham ya. Dia datang kepada Sayyid Musayyab dan mengatakan, khalifah memanggil Anda ya. Padahal Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada pengawalnya tadi untuk bertanya tentang sesuatu hal ya kepada alim ulama yang bernama Sayyid bin Musayyab ya. Akan tapi pengawalnya salah. Dia katakan kepada Sayyid Musayyab, khalifah memanggil Anda. Ketika mendengar tersebut, langsung Sayyid bin Musayyab memakai sandalnya berangkat menuju Umar bin Abdul Aziz. Padahal sebelumnya tidak pernah ya, tidak pernah Sayyid Musayyab itu memenuhi undangan para umara ya, karena dia menjaga wibawanya ya, agar tidak menjadi ulama-ulama yang mereka ya disetir oleh pemimpin-pemimpin ataupun pemerintah waktu itu. Akan tapi ketika Umar bin Abdul Aziz memanggilnya, langsung berangkat ya. Berkata Umar bin Abdul Aziz ketika melihat Sayyid bin Musayyab datang ya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak memerintahkan seseorang untuk ya datang kepadaku dan mengkabarkan apa hajatmu? Sungguh pengawal ini salah ya, mohon maaf karena pengawalku ini salah, harusnya dia itu bertanya kepadamu bukan mengambilmu. Dan juga di kisah yang lainnya ya, begitu tawaduknya Umar bin Abdul Aziz ketika dia malam hari salat di masjid ya, Masjid Al-Umawi di Damaskus. Dan Umar bin Abdul Aziz ini terkenal memiliki suara yang merdu ya, suaranya itu bagus, dan ketika baca subhanallah ya, maka dia membaca ketika sholat di masjid tersebut. Dan ternyata di situ ada Sayyid bin Musayyab dan murid-muridnya ya. Dan Sayyid bin Musayyab tidak tahu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka dikatakan kepada muridnya, tolong ya jauhkan orang yang sholat sunnah ini dari majelis kita, itu mengganggu ya, karena dia sedang menyampaikan majelis, ada orang sholat dan dia terdengar suara bacaan Qur'annya ya. Maka muridnya ini agak enggan, ini bukan masjid kita, karena itu adalah khalifah. Ketika Umar bin Abdul Aziz mendengar ya apa yang dikatakan oleh Sayyid bin Musayyab, akhirnya dia pindah, padahal dia khalifah, bayangkan ya, subhanallah, begitu tawaduknya. Naam. Qadimtu ala khalifal muslimin. Dan ini Abu Hazim menceritakan, aku pernah mendatangi khalifatul muslimin Umar bin Abdul Aziz. Wa huwa bi Khunasirah. Dan waktu itu dia berada di Khunasirah min a'malil Halab, di negeri Halab, yakni Aleppo. Wa kanat qad taqaddamat bi as-sinn wa ba'du baiti wa baina liqa'il ahdu fawajatu fi sadril bait. Ya. Dan sudah lama aku tidak bertemu dengannya ya, karena dia dulu adalah gubernur di Madinah, sekarang menjadi khalifah di Damaskus. Ghairu anni lam a'rifhu li taghayyuri halihi amma ahidtu alaihi yauma kana waliyan 'alal Madinah. Naam. Dan ketika aku bertemu dengan khalifah dengan kesederhanaannya, aku tidak lagi mengenalinya, tidak lagi wajahnya seperti Umar bin Abdul Aziz yang dulu aku kenal ketika dia di Madinah. Farahhaba bi wa qala, maka dia memanggilku dan dia mengatakan, udnu minni ya Abu Hazim, silakan mendekat kepadaku wahai Abu Hazim. Falamma danautu minhu qultu, ketika aku dekat dengan beliau Umar bin Abdul Aziz, aku katakan, alasta amirul mu'minin Umar ibn Abdul Aziz, apakah anda ini, bukankah anda ini amirul mu'minin Umar bin Abdul Aziz? Faqala bala, iya ya. Fakultu mal ladzi halla bika, apa yang terjadi denganmu wahai Umar, wahai khalifah? Alam yakun wajhuka bahiyan, bukankah dulu wajahmu berseri-seri tampan? Wa ihabuka tariyan,
dan kulitmu dulu adalah halus. Wa aisuka rohiyan, dan kehidupanmu adalah kehidupan yang penuh dengan kecukupan. Kenapa menjadi seperti ini? Faqal bala, maka sang khalifah mengatakan, iya, seperti inilah. Fakultu famal ladzi ghayyara ma bika ba'da an gadauta tamlikul asfara wal abyad wa asbaghta amiran lil mu'minin. Kemudian apa yang membuat Anda seperti ini wahai Amirul Mukminin? Setelah Anda di hadapan Anda emas dan perak, ya, dan Anda menjadi seorang Amirul Mukminin, kenapa menjadi seperti ini? Faqala wa mal ladzi taghayyara bi ya Abu Hazim. Emangnya kenapa denganku wahai Abu Hazim? Kata Umar bin Abdul Aziz. Fakultu jismukal ladzi nahal, ya, badanmu sekarang kurus kering. Wajildukal ladzi ikhshausan, dan kulitmu menjadi kasar. Wajhukal ladzi isfarra, dan wajahmu menjadi, ya, menguning. Wa ainakal latani khaba wa madhuhuma, dan matamu menjadi cekung. Subhanallah, ini kondisi Umar bin Abdul Aziz, Khalifah al-Adil, ya. Fabaka, maka khalifah menangis. Waqala, dan dia mengatakan, fa kaifa law ra'aitani fi qabri ba'da salasin. Wahai Abu Hazim, bagaimana kalau engkau mendapati aku ketika aku dikubur setelah 3 hari? Waqad salat hadaqata ya ala wajtanai, ya, dan engkau mendapati, ya, mungkin mataku ini sudah keluar. Wa taqassakh batni wa tasaqqaqa, dan engkau dapati perutku sudah terburai. Wan talaqad dudu yarta'u fi badani, dan engkau dapati aku, ya, akan dimakan oleh ulat-ulat dan belatung-belatung. Masya Allah, ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Innaka law ra'aitani anadak ya Abu Hazim lakunta asadda inkaran li min yaumika hada. Kalaulah Anda wahai Abu Hazim melihat aku, kondisiku ketika aku dikubur setelah 3 hari, mungkin engkau akan lebih heran dan tidak kenal kepadaku lagi daripada hari ini engkau tidak mengenalku. Summa rafa'a basarhu ilayya wa qala, kemudian setelah itu Umar bin Abdul Aziz mengangkat kepalanya dan berkata, amma tadhkuru hadisan kunta haddastani bihi fil Madinah ya Abu Hazim. Ya Abu Hazim, ya, apakah kamu ingat tentang satu hadis yang engkau pernah kabarkan kepadaku ketika kita di Madinah? Fakultu laqad haddastuka bi ahaditsa katsira ya Amiral Mukminin. Sungguh aku telah mengkabarkan kepadamu hadis yang sangat banyak wahai Amirul Mukminin, ya. Fa ayyuha taksid, hadis yang mana yang engkau maksud? Faqala innahu hadisun rawahu Abu Hurairah, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Fakultu na'am adhkuru ya Amirul Mukminin. Maka Abu Hazim mengatakan, iya, sekarang aku ingat hadis tersebut, ya. Inilah para ulama, ya, hadis itu bagikan, subhanallah, di memori mereka yang setiap waktu mereka siap keluarkan. Faqala aidhu alayya fa inni uridu an asma'ahu minka. Kalau begitu bacakan kepadaku, aku ingin mendengar hadis tersebut darimu. Fakultu sami'tu Abu Hurairah yaqul, maka Abu Hazim mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna baina aidikum aqabatan kaudan wa mudarrasatan lan yajuzaha illa kullu dhamirin mahzulin. Sungguh di hadapan kalian nanti kelak ada jarang yang mendaki, yang terjal, yang tinggi, yang tidak bisa satupun orang yang bisa melewatinya kecuali orang-orang yang mereka, ya, terlatih, kuat badannya, ya. Fabaka Umaru bukaan syadidan. Ketika mendengar hadis tersebut, Umar langsung menangis dengan tangisan yang begitu kuatnya. Wa khasitu ma'ahu an tanshaqqa mararatahu, dan aku takut tangisan tersebut membuat rusak daripada ulu hatinya. Ini kata Abu Hazim. Begitu dahsyatnya tangisan Umar bin Abdul Aziz mendengar hadis tersebut. Summa kafkafa, kemudian dia mengusap air matanya. Dumu'ahu wal tafata ilayya wa qala, kemudian dia mengusap air matanya dan berkata kepadaku, fal talumuni ya Abu Hazim idza ana ahzaltu nafsi litilkal aqabah. Wahai Abu Hazim, apakah engkau mencelaku ketika aku mau menyiapkan diriku untuk menaiki rintangan yang terjal tadi, sebagaimana hadis tadi.
raja'an an anjua minha, yang aku berharap aku bisa selamat, aku bisa melewati rintangan tadi. Wa ma adunnuni binajin, dan aku merasa aku tidak sanggup untuk melewati rintangan tersebut. Nah, ini diantara percakapan Umar bin Abdul Aziz dengan Abu Hazim, ya, karena begitu besar, ya, begitu signifikan perubahan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Dan diantara amalan-amalan perubahan-perubahan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz di zamannya, ya, yang pertama yakni amara bibina'i daurid diyafa wal khanati, yakni pembangunan hotel-hotel ataupun tempat penginapan-penginapan yang ini free, gratis untuk para musafir, ya, untuk para musafir dibangun, ya, penginapan-penginapan. Kemudian kedua, amara bi ilgha'il jizya amman aslam min ahlil buldan al maftuhah. Jadi di antara kebijakan beliau yakni memutus jizyah kepada orang-orang yang mereka masuk Islam, ya, daripada negeri-negeri yang ditaklukkan. Ketika negeri-negeri tersebut masuk Islam, maka tidak ada jizyah, ya. Akan tapi pemerintah sebelumnya tetap menarik jizyah, upeti, ya, pajak ataupun upeti. Akan tapi Umar bin Abdul Aziz membekukannya, tidak akan lagi. Kemudian di antara kebijakan beliau, naha an tanfidi hukmil qatli ila ba'da murajaati li alla yatasahal al ummalu fi iqamatil hudud hasba ahwaihim. Naam, beliau melarang, ya, kepada majelis, ya, yang menetap yang ada di mahkamah untuk bermudah-mudah menetapkan hukum mati, ya. Yang ditakutkan ini dikarenakan para, ya, hakim itu bermudah-mudah, ya, untuk menetapkan hukuman. Jadi sebelum memberikan keputusan hukum mati, ya, maka tidak semudah itu, harus benar-benar dicek, ya, tidak bermudah-mudah. Jangan sampai keputusan itu adalah keputusan berdasarkan hawa nafsu. Maka Umar bin Abdul Aziz melarang, ya, bermudah-mudah untuk memberikan, ya, hukuman mati kepada orang-orang yang mereka melakukan tindak, ya, pidana. Yang keempat, allafa majalis lisyura minal ulama wal israfil akhdi ra'yihim fi jam'il qadaya. Beliau membuat majelis syura para ulama, ya, semacam UI, majelis ulama, ya, untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan. Dan di zaman beliau juga mulai dikumpulkan buku-buku hadis di zaman Umar bin Abdul Aziz. Yang sebelumnya buku-buku hadis tidak terkumpul, akan dibukukan, ya, dibukukan di zaman beliau. Sajja'an nasa ala hifdzil Qur'anil Karim wa amar bi tadwinil hadis an-nabawi wa jam'ihi. Dan di antara kebijakan beliau, ya, beliau memberikan dukungan kepada manusia untuk menghafal Al-Qur'an, ya, dan juga kepada para ulama untuk menuliskan hadis, untuk mengarang, ya. Dan juga di antara kebijakan beliau, amara bi ziyadati rawatil muwaddafina liyaqta'as asbab riswah. Di antara kebijakan beliau, yang ini kebijakan yang sangat bagus, yakni menambah gaji, ya, para pegawai-pegawainya agar mereka tidak korupsi, agar mereka tidak ada suap menyuap, ya. Karena di era-era sebelumnya, subhanallah, ya, dinasti Umayyah mendapat catatan, ya. Akan tapi ditutup catatan buruk tersebut dengan catatan baik Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala. Naam. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kisah lagi tentang Umar bin Abdul Aziz. Kisah yang kedua, ya, diriwayatkan oleh At-Tabari an Tufail ibnu Mirdas. Fayaqul inna amirul mu'minin Umar bin Abdul Aziz khina waliyal khilafah kataba ila Sulaiman ibnu Abi Sirri wa ilaihi ala sugdi kitaban. Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada gubernurnya, ya, di wilayah Sug. Sug ini wilayah Asia, ya, wilayah Asia. Kitaban yang isinya bahwasanya diperintahkan untuk membangun penginapan-penginapan, ya, dan juga diperintahkan untuk memberikan
pelayanan-pelayanan kepada masyarakat untuk mengembalikan hak-hak orang yang terdolimi, ya, yang dulu didolimi oleh pemerintah sebelumnya dikembalikan, ya. Sampai pada suatu ketika di Samarkand, ya, ahli Samarkand, penduduk Samarkand mengadukan apa yang dilakukan pemerintah terdahulu sebelumnya, ya, kepada hakim yang ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz. Inna salafaka Kutaibah ibnu Muslim al-Bahili qaddama biladana min ghairi indar. Yang isinya, sungguh sebelum kalian, panglima di era sebelum era kalian yang bernama Kutaibah ibnu Muslim al-Bahili, ya, qaddama telah menaklukkan, telah menguasai negeri kami, ya, min ghairi indar, tanpa peringatan. Jadi langsung diserang, langsung ditaklukkan. Dan ini merupakan kesalahan, ya, kan dalam Islam ketika akan menaklukkan negeri, suatu negeri, maka diberikan pengumuman dulu, ditawarkan Islam, masuk Islam, atau kalau tidak mau masuk Islam maka membayar jizyah, membayar upeti, ya. Kalau tidak mau baru pedang. Akan tapi panglima kalian di era sebelum kalian itu langsung menguasai negeri kami, menaklukkan negeri kami tanpa peringatan. Subhanallah. Walam yasluk fi harbina ma taslukunahu ma'sarul muslimin, dan mereka tidak beradab dengan adab seorang muslimin ketika berperang. Faqad arafna annakum tad'una a'da'akum ila dukhuli fil Islam. Karena kami tahu, ini karena penduduk Samarkand. Samarkand ini sekarang di wilayah Uni Soviet, Rusia, ya, penduduk Samarkand. Faqad arafna, dan kami tahu bahwasanya agama kalian itu menyerukan kepada Islam sebelum memerangi kami. Tapi kenapa, ya, panglima kalian sebelumnya langsung menguasai negeri kami, langsung memberikan pedang pada kami, ya. Wa inna qad ra'ayna min adli khalifatukum, dan kami melihat khalifah kalian sekarang ini khalifah yang adil, ya. Wa tufatu ma agrana bisyakwa jaisikum ilaikum, maka dengan itu kami mengadukan tentang bagaimana perlakuan tentara kalian kepada kami sebelumnya, ya. Subhanallah. Maka dikirimlah surat ini kepada Umar bin Abdul Aziz, pengaduan penduduk Samarkand, ya. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz mengirim surat, fa in kana lana haqqun u'tinahu wa in lam yakun udna min haitsu dhahabna, ya. Maka fa'adina Sulaiman, fakataba khalifah kitaban ila walihi Sulaiman, maka Umar bin Abdul Aziz menulis, ya, surat kepada Sulaiman yang diberikan kepada hakim tadi yang ada di Samarkand, ya. Amma ba'du fa idza ja'aka kitabi hada fa ajlis ila ahli Samarkand. Ketika suratku ini sampai kepadamu, maka sampaikanlah kepada penduduk Samarkand, qadiyan yanduru fi syakwa, bahwasanya kami, ya, melihat pengaduan kalian, ya, yang intinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, mengecek kebenaran daripada, menyuruh untuk mengecek kebenaran daripada pengaduan penduduk Samarkand tadi, bahwasanya pasukan kaum muslimin mereka menguasai negaranya, menguasai wilayahnya tanpa peringatan, langsung disekepung, tanpa ada ajakan kepada Islam, tanpa ada ajakan untuk membayar jizyah, ya, langsung dikuasai. Dan kaum muslimin sudah, ya, menduduki daerah tersebut, ya. Ternyata setelah dicek maka memang benar. Jadi panglima Kutaibah, ya, yang menaklukkan lebih Samarkand itu tanpa memberikan peringatan, tanpa memberikan penawaran masuk Islam atau membayar jizyah, ya. Akhirnya diperintahkan seluruh kaum muslimin yang ada di Samarkand untuk keluar, meninggalkan Samarkand, ya, meninggalkan negeri tersebut dan mengembalikan negeri tersebut sebagaimana sebelum mereka taklukkan. Karena ini kesalahan. Subhanallah. Ini diantara keadilan Umar bin Abdul Aziz. Maka penduduk Samarkand yang setiap hari sudah bersama bermuamalah dengan kaum muslimin, melihat bagaimana akhlak kaum muslimin, akhirnya tidak rela kaum muslimin meninggalkan negerinya, padahal mereka mengadu untuk agar dikembalikan lagi. Akhirnya ketika kaum muslimin hendak sudah berangkat meninggalkan negeri yang mereka taklukkan tanpa indar, tanpa peringatan, mereka enggak rela. Kalau gitu enggak jadi, dicabut, ya, dicabut
pengaduannya. Ya, akhirnya kembali kaum muslimin hidup bersama negeri penduduk Samarkand. Nah, ini diantara keadilan Umar bin Abdul Aziz yang dulu yang mana Umar bin Abdul Aziz pernah berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan ya yang adil daripada keturunannya. Maka para ulama menggolongkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin, karena di eranya yang 2 tahun 5 bulan itu era keadilan ya, sampai-sampai menyebar seluruh antero dunia bagaimana keadilan Umar bin Abdul Aziz. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini cerita tentang Umar bin Abdul Aziz. Semoga ada manfaat, semoga ini merupakan hujah kita untuk mempelajari tarikh di antara tarikh para ulama ya. Nanti ke depan kita akan membacakan tarikh para sahabat dan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.